Saya tanya benar-benar dari hati, dari. Udah master, udah. Tidak apa-apa. Udah. Kalau beliau mau terang secara ilmu gaib, ayo siap. Ya, tahan dulu mas. Gus, sekarang aku tadi tanya. Di antara kemarahan ini, apakah ini marah atau emosi dengan rasa benci? Apa master membenci sampai tergelincir, Gus Samsudin kepleset? Master sekeras ini mengingatkan. Karena master tidak ingin Gus Samsudin terus seperti ini. Ayo perbaiki citra secara baik-baik. Dan satu pesan Master Rimba tadi saya masih terngiang di telinga saya. Tolong perbaiki semua ini. Kita pulang. Mohon maaf. Saya sebagai tuan rumah tentu sangat menghormati itu. Saya silakan duduk. Ayo. Coba kalau tadi dari beliau tadi masuk bertanya dulu. Iya makanya akan saya jelaskan. Kami minta maaf. Yuk kita jelaskan sambil duduk baik-baik. Ayo monggo Gus, di mana kita diizinkan untuk duduk monggo. Monggo Gus, di sebelah mana? Kita ngikut. Sabar Master. Kita coba obrolin dulu baik-baik. Di mana Gus? Saya mengaku salah. Ya, Saya tidak sakti, beliau yang sakti dan hebat. Monggo duduk, duduk dulu. ya. Ya Mas, silakan sini dulu. Oke. Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Gus, saya mewakili Master Limbat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami benar-benar sangat emosi. Kenapa, Gus? Karena memang kalau panjenengan adik seperguruan Master Limbat tidak perlu saya terangkan. Begitulah karakternya Master Limbat kalau mengingatkan orang-orang yang beliau sayangi. Saya sebagai murid selama 14 tahun aja seperti itu cara beliau untuk mengingatkan. Karakter beliau memang keras, tapi di balik kerasnya itu ada rasa sayang, rasa cinta yang sangat luar biasa, Gus. Jadi saya mohon dari Gus Samsudin, yang pertama saya mohon maaf karena kita sebagai tamu. Yang kedua, saya minta atas nama Master Limbat kepada Gus Samsudin, kita berniat untuk membuat Gus Samsudin intinya cooling down, introspeksi diri, kita sama-sama bagaimana duduk yang enak, yang nyaman, dan kita berbicara baik-baik. Dulu bisa, biar beliau jawab dulu, biar kita tahu sebabnya itu apa, gitu. Biar kita tahu sebabnya itu apa. Iya Master. Ya nanti biar beliau jawab dulu. Nanti kita akan buka fakta-faktanya. Kenapa Master sampai semarah ini? Begini beliau Bapak. Santai begini beliau Bapak. Monggo Gus. Ustaz Muhammad ini kan orang yang paham tentang ilmu hikmah. Ya. Yang mempunyai juga ilmu gaib. Makanya saya heran kenapa beliau bisa semarah ini. Itulah. Lalu letak kesalahan saya di mana? Sekarang gini Gus. Oke, kalau beliau semuanya mau menasihati saya. Kalau beliau mau menasihati saya silahkan. Kalau mau taruh secara ilmu hikmah juga nggak apa-apa, silahkan. Sabar dulu Master, sabar. Oke, saya coba jelaskan. Gus, saya buat teman-teman ya mohon maaf ya karena ini benar-benar di record ya. Jadi aku benar-benar sama Gus Samsudin ngomong. Yang pertama, kenapa Master Limbat mengingatkan tiba-tiba dengan seperti itu? Iya kan? Saya jawab. Di luar sana banyak, maaf ya, oknum dukun yang melakukan tindakan sudah tidak benar. Tapi apa Master mengingatkan seperti itu? Tidak. Berapa banyak oknum dukun yang melakukan tindakan kejahatan? Apa Master mengingatkan seperti itu? Tidak. Kenapa Master tidak melakukan hal yang seperti itu? Karena mereka bukanlah bagian saudara dari Master Limbat. Mereka orang yang tidak Master Limbat. Tapi kenapa begitu Gus Samsudin tergelincir, Gus Samsudin kepleset, Master sekeras ini mengingatkan? Karena Master tidak ingin Gus Samsudin terus seperti ini. Ayo perbaiki citra secara baik-baik. Dan satu pesan Master Limbat tadi saya masih terngiang di telinga saya. Tolong perbaiki semua ini.
Dan mohon maaf Gus, tadi Master membisikkan kalau Gus Samsudin masih nggak mau, mohon maaf, apa boleh buat, Master akan tetap keras kepada jenengan. Ini demi kebaikan Gus. Rasa bagaimana maksudnya? Ya terserah, kalau jenengan memang tidak mau memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja, yang namanya manusia pasti ada khilaf. Dan yang tahu hanya dirinya sendiri, bukan orang lain yang menilai. Kesalahan saya mana? Ya, aku tadi bilang hanya diri sendiri yang bisa menilai. Masa saya menilai seorang Gus yang keilmuannya mungkin jauh lebih tinggi dari saya? Itu tidak elok saya mengoreksi orang lain. Ya paham lah. Mungkin saya salah di mata orang-orang, tapi saya yakin tidak salah di mata Allah. Dan mungkin beliau memukul saya untuk memuaskan orang-orang yang tidak suka kepada saya. Saya terima itu. Tapi tentang ilmu hikmah ini saya juga belum terima. Jadi sekarang mau bagaimana? Iya. Silakan. Ya maunya Master tetap bagaimana caranya Gus Samsudin untuk memperbaiki semua ini. Jangan Master, jangan. Saya tidak peduli Kang. Jangan Master, jangan dulu. Iya kan? Jangan dulu Master. Jangan seperti itu Master. Oke, iya sebentar. Saya tidak peduli semua orang membenci saya, semua orang tidak suka sama saya, tidak masalah buat saya. Karena saya melakukan sesuatu bukan untuk orang. Sekarang satu pertanyaan saya. Siap. Dari panjenengan, apa jenengan merasa Master Limbat membenci? Boleh panjenengan menilai semua orang membenci. Ada rasa benci nggak di tamparan Master Limbat? Master, Master biarkan Gus Samsudin jawab. Saya tanya benar-benar dari hati, dari. Udah Master. Udah. Tidak apa-apa. Udah. Kalau beliau mau terang-terang ilmu gaib, ayo siap. Iya, tahan dulu Mas. Gus, sekarang aku tadi tanya. Di antara kemarahan ini, apakah ini marah atau emosi dengan rasa benci? Apa Master membenci sampean? Saya sudah kenal beliau dari sebelum beliau terkenal ya. Saya sudah tahu beliau sebenarnya orangnya baik. Saya tahu itu. Saya paham dengan semua itu. Tapi apa yang beliau lakukan ini menurut saya aneh, gitu. Menurut saya aneh. Biar beliau menjelaskan semuanya. Saya juga ingin penjelasan dari beliau. Letak kesalahan saya di mana? Apakah salah dari mata manusia atau salah dari ilmu sirinya? Tolong dijelaskan itu dulu kepada saya. Kalau saya mengobati seseorang dengan menggunakan media apapun, yang namanya media itu bisa dengan apapun. Tetapi kan Allah yang menyembuhkan. Betul. Lalu kesalahan saya di mana? Oke, jadi gini. Itu kan semuanya hanya sarana. Betul. Dan Master sepakat. Tidak masalah kalau memang Gus Samsudin menginginkan hal yang seperti itu. Cuman ingat, dari zaman dulu, dari zaman mulai dari pendidikannya Gus Samsudin, mohon maaf, mungkin ada sedikit kekhilafan. Mungkin ya, kita tidak berani menjas atau menghakimi. Tapi alangkah lebih elok, alangkah lebih indah saat Gus Samsudin atau siapapun sedang menyembuhkan seseorang, ya kan, dengan di video-videokan seperti itu yang menimbulkan statement masyarakat, Menimbulkan fitnah gitu maksudnya. menimbulkan fitnah yang akhirnya orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu hikmah menganggap itu sebuah kebohongan, dan tanpa kita sadari kita memicu mereka untuk menghujat. Jadi alangkah, nah gitu. Jadi kalau kata Mas Limbat, kita kalau sama-sama punya ilmu hikmah jangan seperti itu caranya. Bagaimana caranya membuat rakyat atau siapapun yang menonton biar lebih elok, biar lebih indah seperti itu. Jadi mulai sekarang pesan Master, kalau mau apapun itu bentuknya seperti pengobatan dan lain sebagainya, nggak usah video-video. Kalau diizinkan, kalau bersedia. Nanti dulu. Saya juga ada beberapa penjelasan yang harus saya jelaskan ke Master. Jadi Master juga harus tahu tentang penjelasan saya. Setiap guru cara untuk mendidik santrinya itu berbeda-beda, tidak sama. Betul. Mungkin beliau sebagai al-fakir di dalam ilmu debu seperti itu,
beliau Yai mendidik saya dalam hal pengobatan dengan seperti ini. Bahkan Yai secara khusus memerintahkan kepada saya ketika pengobatan bisa dengan menggunakan media apapun, entah itu dengan kotoran, entah itu dengan daun-daunan atau dengan nyanyian. Bahkan Kiai saya baru kemarin menyuruh saya melakukan pengobatan dengan tembak-tembakan. Karena apa? Bukan medianya yang menjadi masalah, bukan media yang dijelaskan sama beliau, bukan medianya, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kalau orang percaya dengan medianya syirik. Ini tentang tasawuf. Oke, Gus, mohon maaf. Terima kasih atas penjelasannya tentang tasawuf yang tadi panjenengan sudah jelaskan, dan alhamdulillah mungkin dari sedikit pendidikan